Termasuk mereka juga selalu memakai tenaga dalam penumpang Indonesia. Apa itu tenaga dalam? Kalau pilotnya ngerem biasanya mereka ikut bantu ngerem gitu pakai tenaga dalam. Oh, iya. Banget. Iya. Sudut biru ada Babel Cabita. Wih, sudut merah Deddy Corbuzier akan segera melawan. Kamera, standby. And Korea pertama ya. Korea pertama. Oke. action. Wow. Cuma pakai peci koko sarung tapi giran pas lagi naik motor nggak pakai helm malah pakai peci terobos lampu merah ditilang sama polisi marah-marah gitu. Ini tanah Allah. Ini tanah Allah. Polisi digituin bingung mau jawab apa. Petugas di pekuburan tuh nongkrong coy. Adi Mongol. Dan mereka minta gue suruh stand up. Ya gue kan nggak mau rugi lah ya. Gue bilang oke gue stand up di sini pak, tapi gue minta coupling. Ih dikasih loh bro. Boleh Pak Mongol kita kasih, tapi masuknya hari ini juga. Kita mau bicara tentang Jakarta, saya bicara tentang Indonesia sih sebenarnya. Jadi hidup di Indonesia ini sebenarnya senang-senang menyusahkan penuh tragedi. Karena segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini banyak tragedi, banyak masalah dan hanya bersifat sementara sebelum hal tersebut menjadi bahan tertawaan gitu ya. Contohnya kemarin pada saat bom terjadi di Jakarta. Wah itu luar biasa seremnya, bom terjadi di Sarinah ya. Sementara itu tukang sate jualan di tengah-tengah Sarinah. Itu kan luar biasa kan, akhirnya masuk jadi meme di mana-mana. Ada orang nggak hafal Pancasila jadi duta Pancasila. Ya. Ada orang menghina polisi jadi duta narkoba gitu kan. Jadi kacau ini, bukan kacau yang dapat dutanya sih, saya nggak tahu lucu yang ngasihnya sebenarnya. Tapi ya sudahlah, memang itu negara kita dan kita harus bangga terhadap negara kita walaupun lucu. Lucu itu kan tidak menghina, kecuali kalau saya bilang negara kita jelek itu menghina. Kalau lucu tuh nggak menghina, masa lucu menghina. Kalau saya bilang lucu menghina berarti orang-orang komedian itu terhina semua nanti, ya kan? Saya tidak menghina mereka kok. Nah, ini hari ini kita bicara tentang hal-hal lucu. Jadi segala sesuatu yang serius itu ternyata bisa dibawa menjadi lucu. Contohnya kapten pilot pesawat terbang. Ya, dia ini pekerjaannya pilot pesawat, tapi lucu katanya. Jadi dia Lucunya suka gimana mas? Sambil lucu nyetir, kalau- sambil ketawa-ketawa sendiri gitu. Enggak, kadang mendarat, kadang enggak gitu. Shock dong mas, gitu. Jadi lucu kan? Kadang mendarat, kadang enggak gitu. Stres itu, Kadang terbang, kadang enggak gitu. Tapi soalnya dia enggak, dia suka bikin status-status lucu, Sama masuk tweet. ke Twitter ya, Oh. sampai akhirnya dijadiin buku. Nah, ini kita lihat dulu nih salah satu dari tweet yang dibuat oleh kapten ini. Coba kita lihat. Oke, coba kita baca. Mana coba? Baca Cika. Tanda sit up komedi pilot. Tanda-tanda pramugari mulai jadi senior itu rambutnya mulai warna-warni, make up bermerek, shuttle berganti Uber, dan mall mulai berkelas. Bersama denganmu itu bagaikan belajar terbang, menarik dan menakutkan di saat yang bersamaan. Oh. Kadang menanti cinta itu kayak menanti pesawat tapi di stasiun kereta. Nggak mungkin datang. Ya kan? Nunggu pesawat tapi di stasiun kereta. Oke. Ini Ada lucu lagi, sih. ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Potensi diguyur hujan lebat, pilot takut merayakan Imlek. Jika kesasar di hatimu, nyari jalan keluarnya itu susah. Oh, itu ada gambar awan dengan pesawat. Kesasar di hati, keluarnya beda gitu. Ya, kita undang aja langsung ya, kita undang ini adalah Kapten Ananta. Baik. Halo, Kak. Silakan. Ini kapten ini katanya sekarang lagi buat buku ya? Bukunya ada kapten? Bukunya di istri saya itu.
Boleh saya ambil? Oh boleh, boleh, boleh. Apa istrinya atau bukunya? Sama anaknya kalau bisa. Oh jangan. Oh ya, terima kasih. Nah, oke. Ini bukunya yang udah dibuat. Status Facebook pilot. Oke, sit up komedi. Oh, kan ada stand up komedi, dia punya sit up komedi nih. Iya. Maksudnya sit up komedi apa, Cap? Isinya plesetan. Jadi saya pada masa pembuatan buku itu saya tertarik sekali sama stand up comedy. Kira-kira saya tulis tahun 2013, tapi belum begitu populer pada tahun segitu. Jadi saya coba plesetkan menjadi sit up comedy. Jadi sit up komedi, oke. Dan awalnya tapi memang mau buat buku nggak? Pada awalnya sebetulnya saya mencari media ekspresi gitu untuk menunjukkan kecintaan saya kepada pekerjaan, kepada keluarga, kepada teman. Nah, terus saya tuangkan dalam media tulisan karena saya sadar diri suara saya juga nggak bagus, nari juga nggak bisa. Iya, iya, iya. Kalau suara bagus nari itu semua jadi boy band apa? Nah, mungkin Mungkin ya. sempat kepikiran juga tahun segitu lagi marak-maraknya mau 2013 itu ya. menggabungkan co-pilot gitu dalam satu boy band gitu. Saya Bener. kepikiran juga, tapi kita kan sadar diri. Untung nggak jadi, udah pada bubar soalnya. Oh iya benar sekali. Jadi akhirnya bikin buku ini, tapi katanya awalnya pengen buku tentang cinta, perjalanan cinta dengan istri. Oh iya. Ya salah satu dari media ekspresi saya itu juga menunjukkan sayang saya sama istri. Gitu. Oh, karena istrinya ada di sini ya. Iya kan? Iya betul. Kebetulan dia pacar pertama dan terakhir. Wih. Ah, gombal. Bohong. Nggak percaya gitu. Oh, itu istrinya. Bohong, gombal. Masa Pertama dan terakhir, tapi tengah-tengahnya sempet ada. Kacau. enggak, pertama dan terakhir betul. Oh beneran, jadi pertama kali pacaran sama istri Iya, ini? sama Foni ini. Oh ya? Dari tahun berapa? Dari tahun Udah berapa, maksudnya umur berapa pacaran pertama? tuh? dia kebetulan kakak kelas. Saya umur 16, dia umur 18 waktu itu. Oke, tapi istrinya ada di sini. Pacar pertama dan terakhir juga? Enggak. Enggak ya? Oh ya, enggak. Sian ya? Oke. Jika nanya aja deh. Ini Cap ya kan biasanya kalau misalnya seorang pilotnya dipandangnya tuh adalah sosok yang ya jaim atau gimana, terus tiba-tiba membuat buku dan humor lagi bukunya itu gimana tuh? Pertama, karena saya terus terang tidak puas dengan buku humor yang ada di Indonesia. Awalnya ketidakpuasan. Daripada saya protes, daripada saya kesel, mendingan saya putuskan saya buat aja buku yang menurut saya oke, menurut saya. Yang lucu, cerdas, ringkas gitu. Karena kebanyakan buku itu nyerempet-nyerempet ke hal-hal dewasa kalau di Indonesia ini. Humor-humor agak porno. Itu juga kebanyakan buku-buku humor itu cuman kopian saja dari buku-buku di sebelahnya. Jadi 3 buku itu bisa 30% isinya sama. Itu saya tidak puas gitu. Jadi saya putuskan saya bisa kok buat yang lebih bagus yang bisa menghibur banyak orang. Dari Twitter awalnya tuh? Enggak, awalnya Facebook malah pada tahun 2013. Facebook dulu? Iya. Jadi itu pure ciptaan karangan sendiri? Iya, betul. Jadi nggak ambil dari mana Enggak, gitu, beneran betul. karangan sendiri? Betul. Oke, berarti semua yang ada di sini true story atau Nah, kalau true story enggak lah ya pasti ya, tapi karangan sendiri gitu ya? iya betul. Jadi saya percaya semua karya yang baik itu selalu hasil filtering atau saringan dari saya membuat kurang lebih 3 tahun itu modal saya ketekunan akhirnya dari sehari 1 joke itu bisa hampir 1000 joke saya dapatkan. Terus itu isinya udah hasil filtering 20% ya. 20% dari itu semua. Oke, Yang ini paling original. saya daripada nggak ngerti nih, kita nggak ngerti. Contoh. Contoh boleh sih dibaca Mas Dedi di yang belakang Nggak, itu. contoh pengalaman. Oh, oke. Contoh misalnya penumpang Indonesia itu kalau berdoa itu nggak amin-amin sampai landing. Ya, amin-amin sampai landing. Iya, saking kusuknya berdoa di pesawat gitu. Terus juga mereka itu kalau kita pramugarinya menginstruksikan untuk mematikan HP, mereka bukan matikan HP tapi malah menyembunyikan HP saja gitu loh. Ya. Karena berarti intinya pada tidak turut aturan gitu ya. Ya dari sudut observasi saya
Itu hal menarik gitu bisa ditulis. Termasuk mereka juga selalu memakai tenaga dalam penumpang Indonesia. Apa itu tenaga dalam? Kalau pilotnya ngerem biasanya mereka ikut bantu ngerem gitu pakai tenaga dalam. Oh iya, iya. Banget, banget. Iya. Iya. Padahal nggak ngaruh ya. Kan? Padahal nggak ngaruh. Tapi mungkin secara tenaga dalam berhasil lah. Iya benar-benar. Iya, iya, tapi masuk akal. masuk Iya kan akal. lo suka gitu ya, misalkan kan suka udah gitu, kita suka nggak ngaruh. Nah, tuh. Tapi di sini saya pertegas angkasa itu sebetulnya place of safety, not place of fear. Betul, karena memang penerbangan pesawat terbang itu adalah alat transportasi paling aman di dunia sebenarnya dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Jadi kalau Anda pernah berpikir, wah ini kalau terbang tuh menakutkan ya, terbang tuh menakutkan, nanti jatuh, pesawat jatuh dan sebagainya, itu tidak benar karena di mana-mana menurut survei di mana-mana pesawat terbang itu adalah alat transportasi paling aman di dunia dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Hanya saja kalau pesawatnya jatuh atau ada kecelakaan, beritanya jadi besar. Kalau yang mobil tabrakan mati kan siapa yang peduli gitu ya. Motor tabrakan penumpang mati itu setiap hari ada, tapi nggak ada yang peduli. Sama kayak orang lagi berenang dimakan hiu jadi besar beritanya. Ya. Coba orang lagi berenang kelelep sendiri, nggak ada yang masukin berita. Padahal lebih banyak yang kelelep sendiri dibandingkan dimakan hiu gitu. Jadi akhirnya orang-orang takutlah karena beritanya dibesar-besarkan gitu. betul. Tapi tetap yang paling aman adalah tetap naik pesawat terbang. Yang pasti tidak dengan Kapten Ananta ya. Oke. Iya nanti malah ngelawak kaptennya. Oke. Cika undang satu Iya, lagi. ini kalau kapten kan sukanya sit up. Kalau ini udah stand up mas, stand up komedi yang lagi pamornya tuh lagi banget mas. Siapa sih yang nggak kenal dia mas? Langsung aja ya kita Undang undang. aja langsung. Bener? Babe Cabita. Baby. Right. B. Yes, that's Ganteng right. kali, Babe. B. Ya. Duduk dulu ya. Hah? Enggak. Oh enggak. B. Ini Lo tau nggak? kenapa? Sepanjang 20 tahun lebih gue berkarir ya. Ya. Satu-satunya orang yang pernah megang pala gue tuh cuma lu tau nggak? Oh iya bener, kalau lihat. Dan lu toyor lagi Be. Iya sih bener. Itu refleks. Namanya kita syuting kan harus profesional, Oh, ya profesional. kan? Jadi Tapi itu nggak di skrip loh. iya, karena emosi jadi main keplak aja makanya. Oh, gitu. Karena beneran emosi. Kan kita adegannya berantem. Oh, kan berantem Kalau nih, habis emosi berantem. kan? Oh, terus? Terus ada kepala botak ya langsung keplak aja gitu. Tapi kan nggak ada skripnya. Itu emosi. Saking menjiwainya. Oh, karena profesional. Karena profesional. Bukan Saking- karena benci, karena apa enggak? Bukan. Karena profesional itu. Profesional karena saking Oh iya Kayak luar gitu. biasa. Saya kok bodoh ya kayaknya ya. Silakan dulu Be, duduk dulu. Oke. Ya, Jadi Babe ini awalnya gimana sih Kak terkenalnya? Suka bikin pantun lucu lewat Twitter sebelum jadi stand up, iya Be. ya dulu awalnya suka bikin pantun-pantun. Coba kasih satu contoh pantun lucu. Aduh, Aduh, lupa. air diseduh, dimasak sama Cakep, artinya aduh aku nggak bisa. gini dong Be, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kapan kita ke penghulu kalau kita cuma temenan? Kode. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya Be, Abis kamu selalu sibuk melulu, jadinya aku kesepian. Babe, gua bukan Gini, kamu gini, ya, gini, gua gini. ke Mas Dedi ya. Gua ke Mas Dedi loh. Tadi kesini ya kita balas. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Kok ya bodoh orang-orang yang berenang ke tepian ini? Rakitnya kemana? Berakit-rakit ke hulu. Iya ya, rakitnya ke hulu. Kan dia naik rakit ke hulu. Ke hulu. Ngapain dia berenang ke tepian? Nah itu kadang-kadang kan orang kurang kerjaan. Udah sampai sana pengen balik Lah iya, lagi. jadi dia cuma nganter rakit doang Iya. sebenarnya. Ih Mas mah kirain mau pantun juga berakit. Nah ini kenapa dibahas awalnya? Nggak boleh. Nggak usah dibahas. Karena Babe suka bikin Namanya- pantun lucu katanya di Twitter, jadi Iya kita harus pantun pantun. itu awalnya memang pengantar, jadi nggak usah dibahas. Nggak pernah ada orang jalan-jalan ke Hong Kong beli pisang, ngapain? Nggak pernah ada di mana. Jadi batal pantunnya.
makanya. Ya, loh, kan ada logikanya dong harusnya. Itu pengantar doang, Master. Masa kalau dibahas jadi aneh lah. Jadi nggak boleh dibahas. Nggak boleh, itu cuma pengantar doang. Kok kita diatur sama dia ya? Enggak, saya mau nanya, Anda pantun saya bahas salah. Anda keplak kepala saya bahas salah. Ya saya mau bahas apa sebenarnya? Apa dia yang mau dibahas? Ya, ntar aja lah kalau gitu lah kita Iya, lihat iya. aja abis ini Babe. Nah ini saya minta pertanggungjawabannya sama Babe abis ini. Karena saya lagi bikin film dan Babe ada di salah satu film, di ada salah satu adegannya berantem sama saya. Nah, nanti abis ini saya mau minta pertanggungjawabannya. Selain satu ini, jadi jangan mana tetap di Hitam Putih. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Beda dengan Mas Deddy Kombuzer. Kalau dia itu banyak bercukur. Beda.